Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ayunda Putri Putranti dari SD Gemit Boni Point 3456 Kota Kupang. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran saya untuk keperluan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema berbagai pekerjaan, tema 4, subtema 1 jenis pekerjaan, pembelajaran 4 dengan muatan pembelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Mohon masukan dan sarannya untuk video saya. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Oke, kita akan mulai belajar hari ini. Ya, kita kembali lagi pada pertemuan hari ini. Kita akan belajar banyak hal lagi, ya, di tema yang keempat, masih di tema keempat, berbagai pekerjaan, ya, dengan subtema yang pertama, jenis pekerjaan, dengan muatan pembelajaran yang keempat, PPKN dan bahasa Indonesia. Ya, anak-anak akan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita akan membuka pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semua lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Sekarang kami mau belajar, kiranya Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah kita sudah berdoa. Ibu Ina mau tanya dulu sebelumnya. Mana semangatmu? Ini dia. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini dia. Oke, kita sebagai warga negara yang baik untuk menghargai, ya, jasa para pahlawan, kita akan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ibu Ina mau ajak anak-anak semua berdiri dengan posisi siap. Kita mau menyanyikan Garuda Pancasila tanpa suara. 1, 2, 3, silakan berdiri, dorong kursinya. Hadap ke depan, posisi siap. Semuanya. Siap, gerak. Good. Kita nyanyikan sungguh-sungguh. Pancasila, aku dan mendukungmu. Proklamasi saya membantumu. Pancasila, pribadi bangsaku. Ayo maju, Oke, good job. Silakan duduk. Perhatikan di depan. Ibu Yunda akan membahas agenda kegiatan kita hari ini. Perhatikan. Kita sudah doa pembuka, ya. Tadi sudah. Lalu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sudah. Good. Selanjutnya kita akan review materi setelah ini. Kita akan mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya, ya. Lalu kita akan melakukan diskusi kelompok. Anak-anak akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan sikap pengamalan sila yang pertama, ya. Selanjutnya kalian akan presentasi, ya, dan dilanjutkan dengan refleksi. Lalu menyimpulkan pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Kalian ibadah akan kasih PR apa? Oke? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, ibadah pastikan dulu siapa yang tidak masuk hari ini? Hani? Belva? Yaran ada ya? Oke. Arya. Oke, 3 anak ya tidak masuk. Oke, tidak apa-apa. Good. Ya.
Nah, kita akan review materi terlebih dahulu. Ibu Ayunda, kamu menjawab dengan lantang. Ya, angkat tangan baru Ibu Ayunda ke kalian. Ibu Ayunda akan tunjuk kalian siapa yang akan maju. Pertama, sebutkan bunyi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Maju ke depan Anda, Rel. Semua akan dapat bagiannya nanti ya. Dari sila pertama sampai sila kelima. Bunyinya dengan keras. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, good. Betul? Oke. One clap untuk Anda, Rel. Oke, sekali lagi bersama-sama sila Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, good job. Ya, kalian sudah bisa ya, pintar. Selanjutnya, sebutkan simbol dari setiap sila Pancasila dengan tepat. Aryanika, maju. Urut dari sila pertama. 1, 2, 3. Simbol sila pertama adalah bintang. Simbol sila kedua adalah lantai. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Simbol sila keempat adalah kepala banteng dan simbol kelima adalah kepadi dan kapak. Oke, betul? Oke, good job, one clap. Good. Nah, terakhir. Jika kamu mau memberikan pendapat, bagaimana kalimat yang baik ketika kamu menyampaikan pendapatnya? Gilbert, Ibu Ayunda, Andara geser ke sini ya, supaya Ibu Ayunda bisa lewat. Oke, Gilbert, bagaimana ya pendapat yang baik? Menurut pendapat saya, Oke, diawali dengan kalimat menurut pendapat saya. Oke, good. Apalagi harus menggunakan kalimat yang seperti apa ya di dalam menyampaikan pendapat itu? Alena yang keras. menggunakan kalimat positif. Menggunakan kalimat yang positif. Memberikan pendapat itu bisa setuju, bisa tidak setuju. Bisa menarik atau kurang menarik. Tetapi tetap harus menggunakan kalimat yang positif. Good job. Oke, Ibu Ayunda akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran, anak-anak akan mampu menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila. Gampang ya? Gampang. Lalu yang kedua, menyebutkan simbol sila pertamanya apa? Setelah itu, akan menjelaskan makna simbol sila pertamanya. Maknanya apa? Selanjutnya akan menjelaskan makna bunyinya. Setelah itu, anak-anak akan mengaitkan hubungannya simbol dengan makna bunyinya itu apa. Setelah itu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang tepat dalam bacaan, menganalisa sifat tokoh dan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian akan menyeleksi satu sikap yang sesuai dengan sila pengamalan Pancasila yang pertama. Lalu kalian akan merancang solusi dan kalian akan menyimpulkan isi bacaan, dan terakhir kalian akan menceritakan pendapat pribadi kalian. Ini yang akan kalian lakukan sepanjang kegiatan hari ini. Mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu Ayunda mau ajak anak-anak nonton. Ya, siapa yang suka nonton? Oke, good. Ketika kalian menonton, buka catatan kalian. Ya, catat hal-hal penting yang berkaitan dengan
Sila pertama Pancasila berkaitan dengan apa? Sila pertama Pancasila. Bisa? Ibu Indah putarkan, bisa melihat semua ya? Oke, Gareth eyes on me. Good. Semuanya perhatikan Ibu Indah. Sudah siap bukunya? Sudah siap? Oke, good. Ibu Indah putar ya. Hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Tadi sudah dijelaskan bahwa sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun makna sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Pengaturan setiap tingkah laku warga negara yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan tertuang pada kitab suci masing-masing agama. Kitab suci ini digunakan sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia, agar mereka dapat berjalan di jalan yang lurus. Makna yang kedua yaitu setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia dibebaskan untuk memeluk atau memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan hatinya. Ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Semua yang ada di bumi ini merupakan ciptaan atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia bertugas untuk menjaga semua yang Tuhan berikan di dunia ini. Keempat, yaitu toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Karena di Indonesia setiap warga negaranya memiliki agama yang berbeda, maka perlu adanya toleransi antar umat beragama. Sehingga setiap warga negara dapat menjalankan ibadah masing-masing dengan nyaman. Submateri yang kedua yaitu contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Kedua, menjalani perintah dan menjauhi larangan agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Hal ini tertuang pada kitab suci pada masing-masing agama. Karena tadi telah dijelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Ketiga, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban setiap umat beragama juga tertuang pada masing-masing kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Keempat, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Ketika hal ini dilakukan, maka akan tercipta kedamaian yang ada di muka bumi. Selanjutnya yaitu bersikap jujur. Jujur artinya berkata dan perilaku. Jujur artinya berkata dan berperilaku apa adanya. Seseorang yang bekerja dengan jujur tidak pernah berkata bohong dan berbuat curang. Jika tidak merasa mampu, ia akan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jika mampu, ia akan melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Orang yang jujur, hatinya akan tenang. Sikap selanjutnya yaitu memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, setiap perilaku dilandasi iman dan takwa. Dengan berpedoman pada kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan Oke, good. Sudah habis ya videonya. Apakah sudah menemukan jawaban makna simbol sila pertama? Lambangnya apa? Ya, lalu sikap pengamalannya sudah? Sudah? Oke, kita akan berbagi pendapat dulu. Makna simbol sila pertama Pancasila. Cahaya Cahaya yang berasal dari
kepada manusia. Atau lagi Raisa? Cahaya yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Cahaya yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Atau biasa disebut cahaya kerohanian bagi manusia. Sekarang makna bunyinya. Makna dari kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Itu maknanya apa? Yang pertama, Audalen. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Good, menjaga ciptaan Tuhan. Hari. Setiap orang bebas memilih agamanya, tetapi tidak dipaksa orang lain. Bebas memilih tanpa dipaksa. Good job ya. Teresia. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Percaya kepada Tuhan sehingga setiap warga ketika percaya kepada Tuhan lebih mudah diatur ya. Oke, Wilna. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Adanya toleransi antar umat beragama. Nah ini, simbol sila pertama itu adalah apa? Bintang. Bintang memberikan gambaran sebuah apa? Cahaya. Siapa yang pernah lihat bintang? Ya, bercahaya tidak? Bercahaya ya. Seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Ya, oke. Selanjutnya, nah maknanya tadi. Ada yang sudah menjelaskan, percaya adanya Tuhan. Sebagai warga Indonesia semua wajib ya dengan dasar Pancasila harus percaya bahwa ada Tuhan sebagai pencipta. Itu dasar dari negara Indonesia. Selanjutnya, nah Ibu Ina tanya. Menurut anak-anak, bagaimana sikap anak-anak seharusnya ketika kita berada di lingkungan yang beragam agamanya dan kepercayaan yang dianut? Menurut anak-anak bagaimana sikapnya? Andara yang keras. Menghargai orang yang sedang beribadah. Oke, menghargai orang yang sedang beribadah. Benar nggak ya? Selanjutnya Alena. Saling bertoleransi. Saling bertoleransi. Pernah nggak ada yang pernah berada di kondisi seperti ini? Siapa yang agamanya itu, keluarganya itu banyak agamanya? Lingkungan sekitarnya juga beda-beda agamanya. Bagaimana sikap yang seharusnya? Bertoleransi. Lalu, bagaimana sikapmu jika temanmu menawarkan kunci jawaban saat kamu mengerjakan sumatif? Siapa yang mau berbagi pendapat? Kira-kira bagaimana sikapmu nanti ya, Grafira? Tidak menerima kunci jawaban teman. Tidak menerima kunci jawaban teman. Good, berarti artinya kamu harus tetap bersikap jujur. Selain itu, apa yang kamu lakukan kepada temanmu? Apa? Menegur teman yang memberikan kunci jawaban. Ya, Egan angkat kepalamu. Oke, good. Ini masalah-masalah yang sering terjadi. Nah, Ibu Yuna mau kasih satu masalah. Dengan cara kamu baca teks nanti. Ya. Ini adalah masalah yang sering kalian temui. Teksnya di mana? Perhatikan Ibu Ayunda. Ada di bagian LKPD. Judul teksnya adalah indahnya toleransi. Indahnya apa? Ibu Ayunda mau satu anak. Setiap Ibu Ayunda maju, Ibu Ayunda minta kamu maju baca yang keras supaya terdengar suaranya. Oke, yang belum pernah saja ya. Angga, baca yang keras. Maju di depan. Indahnya toleransi. Yang keras. Pagi itu udara masih dingin, butiran-butiran air masih turun dari langit sejak subuh tadi. Rizky seorang anak yang terlahir di lingkungan orang-orang yang taat beribadah. Bapaknya adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah seorang guru agama. Sejak kecil, Rizky diajarkan untuk taat kepada agama
orang tua, dan orang-orang di sekitarnya. Rizky juga diajarkan untuk dapat bertoleransi kepada orang-orang yang berbeda dengannya, baik beda agama, suku, bahasa, ataupun ras. Oke, one clap untuk Angga. Paham tidak untuk paragraf pertama dulu? Ada tokoh siapa ya? Yang keras, 1, 2, 3. Bagaimana Rizky itu kamu bisa lihat? Dia seperti apa? Oke, paragraf kedua, Alena maju ke depan. Alena silakan di sini. Yang keras ya. Oke, yang keras. 1, 2, 3. Keesokan harinya, Rizky bersiap untuk sekolah. Tak lupa, ia pamit dan mencium tangan kedua orang tuanya. Kemudian berangkat ke sekolah. Tibanya di sekolah, ia bertemu dengan teman dekatnya yaitu Putu. "Tugas kamu sudah selesai, sudah jadi belum?" tanya Rizky. "Sudah, Ki. Kalau kamu?" jawab Putu. "Sudah juga," jawab Rizky. Oke, good job. Ini ada satu tokoh yang baru. Satu tokoh yang baru yang muncul, siapa namanya? Putu. Kira-kira agamanya apa ya Putu ya? Hindu. Ya, oke, good job. Bel berbunyi tanda dimulainya proses pembelajaran. Para siswa kemudian masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Ibu Tuti selaku guru PKN di sekolah tempat Rizky, sekolah membuka pelajaran pertama pada hari ini. "Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja," ucap Bu Tuti. "Tugas kalian sudah jadi?" tanya Bu Tuti. "Udah Bu," jawab murid-murid. "Bagus anak-anak, silakan dikumpulkan di mejanya Ibu. Hari ini kita akan membahas pelajaran tentang toleransi antar agama. Silakan buka buku kalian halaman 19 sambil Ibu mengoreksi pekerjaan kalian," ucap Bu Tuti. Oke, good. Silakan duduk. Ada satu tokoh baru. Siapa yang muncul ya? Udah lihat? Ibu Tuti. Siapa Ibu Tuti itu? Gurunya Rizky Putu ya. Mereka akan belajar apa? Tentang apa? Katakan materinya apa? Toleransi antar agama. Ya, kita akan melanjutkan membaca paragraf selanjutnya. Setelah para siswa selesai membaca buku, ada salah seorang murid bertanya kepada Bu Tuti, "Bu, kenapa di antara kita harus ada perbedaan?" Bu Tuti tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian menjawab, "Tuhan menciptakan makhluk pasti mempunyai tujuan, walaupun dengan banyak perbedaan di antara makhluk itu. Seperti hanya manusia di dunia ini terdapat banyak ras, etnis, agama, suku maupun bahasa. Itu diciptakan dengan tujuan supaya kita saling menghargai dan bisa bertoleransi dengan perbedaan tersebut. Perbedaan bukan untuk kita jadikan alasan untuk saling memusuhi dan membenci satu sama lain, melainkan dengan perbedaan itu kita bisa saling melengkapi sesuatu yang dapat menguatkan persatuan dan kesatuan kita, supaya kita hidup dalam suasana yang nyaman, aman, dan tentram. Kalian paham?
Tanya Bu Tuti. Paham Bu, jawab murid-murid. Oke, good job. Paham ya? Ibu Tuti menjelaskan kenapa harus ada perbedaan. Ibu Tuti jelaskannya bagaimana? Kenapa harus ada perbedaan? Ibu Tuti jawab apa? Wilna yang keras, Wilna. Tuhan menciptakan makhluk pasti mempunyai Tujuan. tujuan. Habis itu? Walaupun dengan banyak perbedaan di antara makhluk itu, seperti halnya manusia. Ya, good. Seperti halnya juga manusia dengan banyak perbedaan. Ya, good job. Pasti ada tujuannya. Selanjutnya, Ibu Aina minta baca yang keras tadi, yang belum itu. Kira-kira yang maju yang keras. Yang keras ya, yang lain menyimak ya. Karena setelah ini kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Setelah lama belajar, tak terasa bel berbunyi. Pertanda jam istirahat sudah tiba. Demikian pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mengulangi di rumah. Ucap Bu Tuti. Iya Bu, jawab murid-murid. Beberapa waktu kemudian bel bertanda pulang sekolah. Berbunyi, Rizky pun pulang bersama dengan sahabatnya Putu. Oke, ini sudah selesai di sekolah ya. Sudah selesai ini di sekolah. Pulang sekolah. Nah, apa yang terjadi? Wilna maju ke depan, Wilna. Setelah ini baru Gilbert. Ya, Wilna baca yang keras. Di tengah perjalanan, mereka melihat Iqbal dan Paulus yang sedang berkelahi. Kemudian mereka ke sana dan memisahkan Iqbal dan Paulus yang berkelahi tersebut. Setelah suasana reda, Rizky bertanya kepada Iqbal dan Paulus tersebut, kepada mereka bisa berkelahi. Kenapa mereka? Kenapa mereka bisa berkelahi? Ternyata mereka berkelahi karena masalah perbedaan agama. Iqbal mengejek Tuhan saya dan cara beribadah saya. Rizky teriak Paulus kepada Rizky. Tuh, alasan kenapa mereka bertengkar? Alasannya kenapa Anda, Rel? Iqbal ini Mengejek? Iqbal mengejek Tuhan saya dan cara beribadah saya. Mengejek Tuhan saya. Saya ini siapa di sini yang berbicara ya? Paulus. Good job ya. Gilbert, silakan. Baca yang keras. Jangan kalian permasalahkan perbedaan di antara kita. Walaupun kita berbeda agama, tapi apa salahnya bagi kita untuk saling menghargai perbedaan tersebut. Marilah kita tumbuhkan rasa toleransi supaya kita hidup damai. Ucap Rizky pada Iqbal dan Paulus tersebut. Setelah mendengar penjelasan Rizky, kedua anak tersebut saling berjabat tangan dan memaafkan satu sama lain. Akhirnya mereka berempat berteman walaupun di antara mereka ada perbedaan, yaitu perbedaan agama. Oke, good job. Nah, bagaimana endingnya ya? Mereka berteman tidak tetap? Tetap berteman. Mereka belajar menghargai apa? Agama satu sama lain. Mereka belajar untuk melakukan apa? Toleran. Oke, good. Sekarang kalian punya tugas. Perhatikan, tugas kelompok kalian akan kerjakan di lembar LKPD kalian di bagian sudah ketemu angkat semua? Silakan dibuka, angkat. Oke, good. Semua sudah ada ya dalam satu kelompok kalian. Ya. Tugas kalian adalah nih. Kalian akan memecahkan masalah mencari tahu dari teks tadi. Tokohnya, eyes on me. Kalian akan cari tokohnya.
Lalu cari sifat-sifatnya. Setelah kalian tahu sifatnya, kalian membaca lebih lagi, kalian akan menguraikan mencari sikap yang sesuai dengan sila pengamalan Pancasila yang pertama. Lalu sikap yang tidak sesuai, dua-dua. Kalian sudah baca kan tadi? Ya. Setelah itu kalian akan mencari solusinya. Jika kalian bertemu seperti kasusnya Iqbal dan Paulus, solusi apa yang kalian tawarkan sebagai temannya? Selanjutnya, ceritakan secara singkat. Lalu, apa pendapat pribadimu tentang teks itu? Kita sudah belajar kan? Menurut saya cerita indahnya toleransi seperti apa? Kasih tahu alasannya kenapa kamu bilang itu. Bisa? Bisa? Oke, Ibu Indah akan bagi kelompok terlebih dahulu. Pembagian kelompok ini Ibu Indah sudah atur secara merata, ya, secara heterogen dalam setiap kelompok, ya. Kelompok 1 angkat tangan, Hari Grafira Angga Felicia. Good. Kelompok 2 Arganika Queen Yohanes Daniela. Kelompok 3 Raisa Egan Maica Audalen. Kelompok 4 Alena Julio Anderal James Teresia. Kelompok 5 Gilbert Wilna Gareth Chelsea. Kelompok 6 Daniel Alexa Enos Yare. Good. Ibu Ayuda akan memberikan waktu kalian untuk mengerjakan dengan deskripsi tugas sebagai berikut. Baca lagi teksnya, indahnya toleransi. Kalau sudah paham, bisa dilanjutkan. Duduk bersama kelompok, sudah atau belum? Sudah. Setelah itu kalian akan jawab pertanyaan di LKPD tadi. Langsung di situ. Tentukan satu orang menjadi seorang yang menuliskan. Ya, silakan mengerjakan. Ya, setelah itu kalian akan presentasi maju ke depan. Ibu Ida akan acak kamu dapat nomor berapa. Bisa? Selanjutnya, setelah itu kalian akan presentasi maju ke depan. Bisa? Kerjakan semuanya sudah ada. Baca teksnya, silakan lakukan diskusi bersama. Silakan. Oke, kita akan melanjutkan presentasi. Anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas? Sudah. Oke. Siapa yang senang saat tadi bekerja kelompok? Saya. Good. Sama sudah siap ya untuk presentasi ya? Sudah. Oke, Ibu Yunda akan meminta anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian bersama dengan tim kalian maju ke depan. Ya, kalian akan mempresentasikan apa? Tadi sudah Ibu Yunda bagi ya. Soal nomor 1, 2 yang akan maju adalah kelompok Gilbert.
Silakan. Halo teman-teman dan Ibu Guru, kami dari kelompok 5 akan menjawab soal dari 5 tokoh yang terdapat pada bacaan indahnya toleransi dan sifat-sifat dari kelima tokoh-tokoh pada teks indahnya toleransi. Menurut pendapat kami, 5 tokoh yang terdapat dari indahnya toleransi adalah yang pertama, Rizky. Yang kedua, Putu. Yang ketiga, Iqbal. Yang keempat, Paulus. Yang kelima adalah Ibu Tuti. Kami juga akan menjawab soal dari sifat-sifat dari kelima pada teks indahnya toleransi. Menurut pendapat kami, Rizky sifatnya baik karena mau menasihati Paulus dan Iqbal. Yang kedua, Putu. Menurut pendapat kami, Putu baik karena mau berteman dengan siapapun. Yang ketiga, Iqbal suka membedakan agama orang lain. Tidak baik. Egois. Yang keempat, Paulus egois karena merendahkan agama orang lain. Yang kelima adalah Ibu Tuti. Ibu Tuti Orangnya bijaksana karena mau mengajarkan toleransi kepada muridnya. Selamat pagi Ibu Yunda dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pelajaran PPKN. Tuliskan 2 sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila dari tokoh Rizky dan Putu. Menurut pendapat kami, sikap pertama yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila adalah menghargai agama orang lain. Tidak membeda-bedakan agama orang lain. Sekian dari presentasi kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, good job. Mari dia wow dulu 1, 2, 3. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya kelompok Alena, silakan maju. Selamat pagi Bu Yunda dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jawaban dari nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah tuliskan 2 sikap-sikap yang tidak sesuai dari cerita indahnya toleransi. Yang pertama, mengejek cara beribadah orang lain. Kedua, merendahkan agama lain. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, good job. 1, 2, 3. Ya, merendahkan agama orang lain, mengejek, good job. Kelompoknya Win, silakan maju. Solusi ya. Tadi terekam toh? Betul. Ini masih merekam. Ayo, masuk. Siapa yang membuka? Ini Kak. Siap. Oke, silakan. 1, 2, silakan tidak perhatikan ya. Tidak ada yang main. Silakan.
Selamat pagi Ibu Yunda dan teman-teman. Hari ini kami akan menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Yunda, yaitu rancakan 2 solusi jika kamu menemui masalah seperti yang dilakukan oleh Iqbal dan Paulus. Solusi yang pertama adalah Menurut pendapat kita adalah menegur Iqbal untuk tidak mengejek agama lain. Solusinya adalah mengajak Iqbal dan Paulus untuk saling meminta maafkan. Sekian, terima kasih sudah mendengar solusi dari kelompok kami. Oke, good job. Mari diawalkan perhatikan. Halo teman-teman, kali ini kami akan menceritakan ringkasan dari cerita Indahnya Toleransi. Yang akan membaca terlebih duluan adalah Felicia. Saat pagi hari, Rizky ingin pergi ke sekolah. Rizky tidak lupa untuk bersalam dengan orang tuanya. Saat di sekolah, Rizky bertemu dengan teman-temannya. Putu dan bel pun berbunyi. Tanda pelajaran dimulai. Rizky masuk kelas dan belajar tentang pelajaran Bu Tuti. Untuk pelajaran Bu Tuti mengajarkan tentang bertoleransi antar agama kita dan agama orang lain. Dan mereka pulang. Saat perjalanan pulang, Rizky dan Putu melihat Iqbal dan Paulus berkelahi karena perbedaan agama. Saat Rizky menjelaskan tentang toleransi, akhirnya Iqbal dan Paulus mengerti dan saling meminta maaf untuk tidak lagi mengejek agama satu dengan yang lain. Iqbal dan Paulus pun akhirnya berteman kembali. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita kami. Shalom. Good job, Bapak Hari. Beri dia 1, 2, 3. Kelompok terakhir mengenai pendapat pribadi. Halo Ibu Yunda dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang indahnya toleransi. Menurut pendapat dari kelompok kami adalah cerita indahnya toleransi sangat bagus karena cerita ini bisa mengajarkan kami atau mengingatkan kami agar bisa bertoleransi. Sekian pendapat dari cerita indahnya toleransi oleh kelompok 3. Oke, good job. Terima kasih. Mulai dari 1, 2, 3. Kalian sudah presentasi semuanya sudah good. Semua menjelaskan dengan baik. Sikap-sikap yang sesuai ya dengan sikap pengamalan pertama. Pancasila tadi banyak yang dijelaskan bertoleransi. Ya, antar umat beragama. Terlihat dari tokoh siapa? Tetapi ada sikap yang tidak menunjukkan sesuai dengan pengamalan dan Pancasila dari siapa? Ibu Yunda akan ajak anak-anak untuk menyimpulkan apa yang anak-anak pelajari hari ini. Pikirkan. Ibu Yunda akan acak secara cepat. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa memberi pendapat kesimpulan hari ini? Oke, Hari, silakan Hari, apa pendapatmu kesimpulan hari ini? Kesimpulan hari ini, pendapat dari saya adalah walaupun agama kita berbeda dengan orang lain, kita tidak boleh mengejek atau menyuruh dan memaksa dia berpindah agama, karena
itu adalah pilihan dirinya sendiri. Itu saja. Oke, sesuai dengan pengamalan sila keberapa? 1. Oke, good job. Nah, kesimpulan hari ini adalah makna dari sila pertama Pancasila adalah setiap insan manusia percaya adanya siapa? Tuhan. Dan dengan taat melakukan setiap kewajiban agamanya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang muncul adalah sikap yang menyenangkan hati. Itu sikap pengamalan sila pertama. Sikap yang menyenangkan hati Tuhan, salah satu contohnya tadi apa? Bertoleransi. Oke, sekarang Ibu Indah mau mengajak anak-anak untuk melakukan refleksi. Jawab dulu setiap pertanyaan yang Ibu Indah berikan. Ada 5 pertanyaan. Apa yang kamu pelajari pada kegiatan hari ini? Lalu yang kedua, apa tantangan terberat dari pembelajaran hari ini? Lalu yang ketiga, tuliskan hal yang paling menarik yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini. Lalu yang kurang kamu sukai. Ya, setelah itu, tuliskan 1 sikap pengamalan sila Pancasila yang pertama yang akan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulis namamu yang sudah kamu akan menempelkan di papan refleksi seperti biasa. Ibu Yuna akan tunggu. kami bisa belajar dengan baik. Sekarang kami mau mengakhiri pembelajaran kami. Mari Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan.